teman-teman, kembali lagi bersama saya Yuli. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Manhole tahun 2023, di mana film ini akan menceritakan tentang perjuangan seorang pria yang jatuh ke dalam lubang got. Seperti apa ceritanya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus kepada seorang karyawan tampan bernama Kawamura yang sedang merayakan pesta satu hari sebelum acara pernikahannya, di mana ia merupakan orang teladan nomor 1 dan dikenal paling rajin di tempat kerjanya saat ini, sehingga semua rekannya termasuk bos sekalipun ikut memeriahkan acara tersebut. Setelah acara selesai, ia bersama sahabatnya yang bernama kita panggil saja Samsul berbicara terlebih dahulu karena merupakan sahabat paling dekat di tempat kerja. Namun sebelum meninggalkannya, Samsul memberikan sebuah hadiah kecil yang sudah lama ingin dia berikan dan langsung berpamitan karena waktu sudah hampir tengah malam. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ia merasa pusing yang entah itu akibat kebanyakan minum atau karena memang sudah ngantuk. Tanpa disadari, dirinya terus berjalan lurus ke tempat yang sepi dan... Setelah kembali tersadar, ia sudah terbaring di tempat itu dengan luka di bagian kaki yang cukup parah. Karena ternyata ia sebelumnya terkena goresan besi tanpa sedikit pun disadari olehnya. Sehingga untuk saat ini belum bisa menggunakan kedua kaki seperti biasa. Meskipun merasa kesulitan, ia dengan perlahan menaiki tangga dan mencoba untuk naik ke atas. Namun karena di pertengahan akses tangga keluarnya terputus, ia pun terpaksa menggunakan ikat pinggang sebagai alat untuk meraihnya. Akan tetapi... Karena berteriak sama sekali tidak membuahkan hasil, ia baru sadar bahwa sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Dan untuk memastikan ada sesuatu yang mungkin berguna, ia teringat dengan hadiah yang diberikan Samsul yang ternyata sebuah korek api. Namun hal itu tetap ia gunakan untuk dijadikan penerangan. Setelah menemukan ponselnya, ia langsung memberi kabar kepada calon istrinya dengan pesan suara singkat bahwa saat ini sedang terjebak dan menghubungi semua rekan kerjanya yang lain berharap ada seseorang yang dengan baik hati akan menolongnya. Namun saat ini tidak ada satu orang pun dari mereka yang menjawab panggilannya. Tak lama kemudian, ia akhirnya mendapat panggilan dari mantan kekasihnya di masa lalu dan langsung memberikan informasi terkait kondisinya saat ini. Namun setelah diberikan lokasi keberadaannya, si mantan hanya bisa meminta maaf karena kediamannya cukup jauh dari daerah tersebut, sehingga dia hanya bisa menyarankan agar segera menghubungi kepolisian setempat. Karena hujan mulai turun, ia langsung menghubungi kantor kepolisian dan menceritakan insiden yang terjadi secara detail. Namun setelah menyebutkan ciri-ciri tempat serta lubang yang terbuat dari beton, si polisi itu pun memberikan kemungkinan bahwa tempat tersebut sudah terbengkalai, seperti lubang pembuangan yang sudah tidak digunakan lagi. Setelah panggilan selesai, dia dialihkan ke bagian regional atau seorang petugas daerah setempat, di mana ia kembali lagi diberi pertanyaan mengenai karakteristik serta ciri-ciri lubang tersebut. Yang hal itu membuat ia semakin kesal, sehingga Pak Petugas pun berjanji akan mengerahkan anak buahnya. Dan akan sampai dalam kurun waktu 10 menit lagi. Hampir 20 menit berlalu, dia kembali mendapat panggilan dari mantan kekasihnya yang memberitahu jika sebelumnya dia sempat mampir ke lokasi yang dikirimkan. Namun, di sana dia tidak menemukan apapun sehingga membuat Kawamura kembali memohon dikarenakan hujan yang turun sudah semakin deras. Di mana si mantan yang mendengar hal itu pun seketika merasa aneh karena saat ini sama sekali tidak turun hujan di lokasi tersebut. Setelah itu, dia menggunakan ponsel miliknya untuk merekam area lokasi sekitar. Namun setelah mencoba dilemparkan ketiga kalinya, ponsel tersebut malah tersangkut, serta pipa saluran gas tiba-tiba bocor. Sehingga dia harus menutupnya terlebih dahulu sebelum kemudian mengambil kembali ponsel miliknya.
Setelah diperhatikan, ternyata area tersebut terdapat satu bangunan kumuh layaknya rumah yang sudah ditinggalkan. Sampai akhirnya kembali mendapat panggilan dari petugas daerah yang meminta identitas terlebih dahulu, seperti nama, tanggal lahir, serta pekerjaan. Karena setelah menyusuri lokasi yang dikirimkan, para petugas tersebut sama sekali tidak menemukan lubang got di daerah itu. Karena tidak membuahkan hasil, dia terpikir sebuah ide untuk membuat akun sosial media baru bernama Manhole dengan foto profil artis yang sedang ngetren pada masanya. Karena dengan begitu, orang-orang pasti akan tertarik dan lebih mudah untuk menarik perhatiannya. Tak berselang lama, dia kembali mendapat panggilan dari si mantan yang ingin melihat kondisi luka di kakinya saat ini. Karena ternyata wanita itu merupakan seorang perawat sekaligus cukup lumayan ahli di bidangnya. Dan setelah diperlihatkan, dia diberi saran untuk segera menjahit lukanya karena bisa menyebabkan bengkak apabila dibiarkan begitu saja. Namun karena saat ini hanya ada sebuah stapler, ia pun harus terpaksa menggunakan alat tersebut. Dan seperti yang sudah diperkirakan, akun tersebut kini sudah mencapai 1.000 pengikut lebih dengan beberapa komentar yang diantaranya meminta untuk melihat apakah bulan terlihat jelas dari tempat itu. Namun karena terhalang hujan yang turun cukup deras, ia pun tidak bisa melihatnya. Setelah kejadian itu, dia yang terus mengamati komentar seketika tertuju ke salah satu akun bernama Kamenokoto yang menanyakan apakah ia memiliki musuh bebuyutan sebelumnya. Sehingga dia beranggapan bahwa kejadian yang menimpanya kali ini sudah direncanakan oleh seseorang yang mungkin tidak menyukai akan keberadaannya. Menyadari fakta tersebut, dia lantas memancing para netizen untuk mencari tahu tentang orang yang sudah tega melakukan hal buruk kepadanya dan membuat sandiwara seolah mempunyai seorang adik dengan nama Kawamura yang mungkin sedang dibenci oleh seseorang di tempat kerja. Sampai akhirnya mungkin si pelaku salah target dan dirinya sendirilah yang terkena akan jebakannya, sehingga menawarkan 100.000 yen untuk dihadiahkan apabila ada yang mengetahui sosok orang yang membenci adiknya itu. Karena ketampanannya, banyak sekali wanita yang berkomentar bahwa si adik atau Kawamura sendiri merupakan buaya yang sering mencampakkan kekasihnya di saat sudah melakukan hal dalam tanda kutip begituan. Sehingga pantas saja jika saat ini mungkin ada seseorang yang benar-benar sangat niat untuk mencelakainya. Kemudian muncul pendapat lain yang memberi kemungkinan bahwa seorang pria di tempat kerjalah yang sudah tega melakukan hal tersebut. Karena dengan ketampanannya yang disukai banyak wanita serta pencapaian yang memuaskan, hal itu sangat cukup masuk akal untuk diselidiki. Seorang netizen yang mengenal dekat sosok Samsul memberikan tanggapan bahwa dialah orang yang telah melakukan hal tersebut. Karena sebelumnya, dia sempat berbicara empat mata mengenai rasa iri kepada sosok Kawamura. Sehingga tanpa pikir, ia pun langsung mengambil kesimpulan bahwa dalang di balik semua ini merupakan ulah Samsul yang merupakan sahabat dekatnya sendiri. Untuk memastikannya, dia memutar ulang rekaman acara di dalam bar ketika masih berlangsung untuk memantau pergerakan Samsul sebagai orang yang paling dicurigai saat ini. Namun karena tidak menemukan bukti yang pas, ia akhirnya menemukan sebuah kejanggalan mengenai sosok berhoodie misterius yang tanpa ia sadari telah menerima minuman yang diberikan kepadanya. Sehingga dia harus mencari tahu terlebih dahulu siapa sebenarnya orang tersebut. Di tengah hujan yang terus membuat kadar busa semakin naik, ia mendapat panggilan dari Samsul yang merasa kerepotan akibat mendapat panggilan dari netizen yang menanyakan keterkaitannya dengan sosok Manhole saat ini. Sampai akhirnya dibuat terkejut setelah mengetahui bahwa Manhole merupakan Kawamura yang entah memang dia sebagai dalang di balik semua ini. Kawamura yang kemudian terus memberikan pertanyaan pun seketika teleponnya dimatikan oleh Samsul dan tidak bisa dihubungi kembali. Di waktu yang bersamaan, ia mendengar suara kereta api melintas dan langsung direkam untuk dijadikan sebuah petunjuk akan keberadaannya saat ini. Namun alih-alih mendapat pencerahan, ia justru diberi video penganiayaan terhadap Samsul karena memang dicurigai sebagai sosok pelaku. Namun tetap tidak mau mengakui seolah bukan dirinya lah dalang di balik semua ini.
Kemudian, akun Kameno Koto kembali memberi saran untuk mengamati gambar penutup got yang ada di dalam rekaman. Karena menurutnya mungkin di setiap wilayah memiliki ukiran pola yang berbeda. Sampai akhirnya ada seorang netizen yang mengetahui akan tempat tersebut yang merupakan sebuah pabrik terbengkalai. Dan kemudian ada pengendara yang tengah mengemudi ke area tersebut. Tanpa ia sadari, kadar busa sebelumnya sudah melewati setengah badan sehingga terpaksa harus naik ke area yang lebih tinggi. Namun karena kakinya terikat sebuah tali, ia akhirnya merasa kesusahan dan sempat terkebur oleh busa tersebut. Saat si pengendara sudah sampai di lokasi sambil melakukan live streaming, ia juga terpaksa harus ikut nonton demi memastikan keberadaannya. Namun di saat orang tersebut mulai berteriak memanggil namanya, ia sama sekali tidak mendengar hal itu. Sampai akhirnya menemukan sebuah lubang got yang sama persis seperti di dalam rekaman, akan tetapi karena kadar busa sudah menelan semua anggota tubuh, ia akhirnya tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus membuka tutup saluran pipa yang mengeluarkan gas sebelumnya. Sehingga tepat ketika gas tersebut sudah menyebar ke setiap penjuru ruangan, ia pun langsung menyalakan korek api miliknya. Dan tak lama kemudian, ia kembali mendapat panggilan dari mantan pacarnya yang ingin mengetahui sebab ia dahulu dicampakkan serta tidak berkomunikasi selama 5 tahun. Namun di saat seperti ini, Kawamura kembali menghubunginya seolah tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Sehingga Nakamura hanya bisa termenung dan meminta maaf kepadanya. Sebelum teleponnya dimatikan, ia dibuat terkejut setelah melihat seonggoh mayat ada di tempat itu. Yang entah karena takut ataupun mengetahui sesuatu, ia seketika mengetahui keberadaannya yang berlokasi di area reruntuhan sekolah yang sudah tidak beroperasi lagi. Namun ketika si mantan memberikan saran untuk meminta bantuan polisi, ia menolak hal itu dan langsung mematikan panggilannya. Kembali ke masa lalu, Kawamura merupakan seorang karyawan pengolahan limbah sampah biasa sampai akhirnya mendapat panggilan dari perusahaan besar yang merupakan tempat kerjanya saat ini. Di mana kebahagiaan tersebut tak berlangsung lama, tak kala seorang sahabat bernama Yoshida datang untuk menghabisi nyawanya dan menyeret jasadnya ke dalam got yang merupakan lokasi tempat ia terkurung saat ini. Yoshida-kun? Dari sini terungkap fakta bahwa Kawamura yang sebenarnya sudah meninggal dan orang yang saat ini kalian lihat merupakan Yoshida yang melakukan operasi plastik demi menyerupai sosok tersebut. Karena pada dasarnya ia merasa iri kepada Kawamura yang mendapat panggilan pekerjaan dari sebuah perusahaan besar sehingga dia rela melakukan apapun meski harus menewaskan sahabat dekatnya sendiri. Akhirnya ia pun sadar bahwa sosok misterius yang sudah membuatnya masuk ke dalam lubang adalah mantan kekasih Kawamura sendiri yang sengaja melakukan hal tersebut untuk membalaskan rasa sakit hati kepadanya. Sehingga Yoshida akhirnya jujur bahwa ia bukanlah Kawamura karena beranggapan jika si wanita itu sendiri sudah mengetahui semuanya. Setelah itu, dia kemudian membuat postingan baru bahwa saat ini sudah menemukan sosok pelaku yang sudah melakukan hal tersebut, serta kembali membuat sandiwara seperti apa yang sudah dia lakukan kepada Kawamura dahulu, namun tidak menganjurkan untuk melaporkan kepada kepolisian. Demi mererai permasalahan, ia kembali membuat akun media sosial baru seolah merupakan pria yang saat ini sudah mencelakainya, serta memberikan gambar si mantan dengan Kawamura sebagai bukti rasa sakit hati sehingga nekat melakukan hal tersebut. Yang hal itu membuat para netizen semakin ingin menyelamatkannya. Tak lama kemudian, si mantan mengirimkan sebuah pesan bahwa sebentar lagi akan datang untuk menemuinya. Dan di waktu yang bersamaan, para netizen sudah menemukan lokasi yang akurat sehingga hal itu membuatnya sedikit panik dan meminta untuk tidak perlu repot-repot menolongnya. Sekarang muncul masalah lain, tak kala polisi sudah mengetahui bahwa akun medhol tersebut merupakan dirinya, serta sebentar lagi akan melakukan penjemputan bersama Samsul akibat menjadi korban kekerasan dari netizen yang main hakim sendiri. Sehingga dia harus menunggu di lokasi terlebih dahulu karena akan dimintai penjelasan lebih lanjut. Untuk menghilangkan jejak, ia mulai kembali menutup jasad Kawamura dan mendapat panggilan dari si mantan bahwa dirinya sudah sampai. Sehingga dia mulai merasa tenang karena bukan polisi yang lebih dulu sampai di tempat itu.
Sesampainya di permukaan, ternyata wanita tersebut sudah sejak lama merencanakan hal itu, beserta nomor ponsel yang sudah disetting dengan nama berbeda namun menggunakan nomor yang sama, serta sebuah rekaman mencurigakan mengenai dirinya yang tiba-tiba mengetahui keberadaan ketika masih di dalam lubang. Sehingga hal itu cukup membuatnya semakin yakin bahwa Kawamura sudah meninggal akibat perbuatannya. Setelah mendapatkan sayatan kecil, ia akhirnya meminta maaf dan berjanji akan mengembalikan muka ke bentuk asalnya, serta rela dijebloskan ke dalam penjara apabila sudah melakukan hal tersebut. Sehingga si wanita yang merasa bahwa Yoshida bersungguh-sungguh pun akhirnya memberikan rasa kasihan kepadanya. Akan tetapi, saat sedang terdesak itulah, salah satu netizen sudah sampai di sana dan mengira bahwa si wanita merupakan pemilik akun manhole yang saat ini sedang membutuhkan bantuan. Sehingga Yoshida yang dianggap sebagai penjahat pun akhirnya harus kembali terkurung di dalam lubang bersama jasad Kawamura yang sudah dieksekusi. Tamat. Itulah rangkuman untuk alur cerita film kali ini. Tidak lupa saya selalu ingatkan untuk teman-teman semua agar nonton film aslinya juga ya, supaya bisa mendapatkan pengalaman menonton yang lebih baik dan mendukung industri perfilman. Terima kasih semuanya, bye-bye.